أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. Amma ba'd. Puji beserta syukur telah sama-sama kita menyampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah memberikan umur panjang, kesehatan dan kesempatan kepada kita sekalian, sehingga kita bisa berhadir memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama kita melaksanakan ibadah salat Jumat beserta rangkaiannya. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang telah membawa umat, membimbing umat dari alam jahiliyah menuju ke alam Islamiyah. Demikian pula kepada al dan sahabat beliau sekalian, radhiyallahu anhum ajma'in, yang telah membantu Rasulullah di dalam menegakkan agama Allah, agama Islam yang berpedoman kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam ayat Allah menyebutkan dua perbandingan kehidupan, yaitu kehidupan dunia dan juga kehidupan akhirat. Allah menyebutkan tentang dunia, mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahun. Kemudian Allah menyebutkan tentang akhirat, wa inna daral akhirata lahiyal hayawan. Tidaklah kehidupan dunia, kata Allah, kecuali la'ibun wa lahu, permainan. La'ib dalam bahasa Arab artinya permainan, wa lahu dan senda gurau. Sedangkan di bahagian yang kedua Allah menyebutkan inna daral akhirata lahiyal hayawan. Dan sebenarnya kehidupan itu adalah kehidupan akhirat. Sedikit kita melihat penafsiran apa yang dimaksudkan dengan permainan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah disebutkan ataupun ditamsilkan kehidupan dunia itu ibaratnya permainan. Bukan berarti, bukankah kita diperintahkan di dunia ini untuk ibadah? Bukankah kita diperintahkan di dunia ini untuk beramal saleh? Bukankah kita diperintahkan di dunia ini untuk melakukan berbagai ketaatan? Tapi kenapa Allah menyebutkan permainan? Tujuan penciptaan memang kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ibadah. Tidak ada lain. Ma khalaqtul insa wal jinna illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia serta semuanya kecuali untuk menyembahku, kata Allah. Tapi di sisi yang lain Allah menyebutkan permainan. Apa makna yang tersirat daripada permainan itu, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Supaya kita tahu dan supaya kita bisa menyikapinya. Permainan itu adalah sesuatu lomba
ataupun kompetisi yang punya batas waktu dan dilakukan dalam waktu tertentu. Orang main bola diberikan kesempatan 90 menit. Habis daripada 90 menit itu selesai. Lagi enak-enaknya main, mau lanjutkan tak boleh. Lari-lari sendiri juga tidak dinilai. Bawa bola sendiri juga tidak ada nilainya. Jadi ada batas akhir. Dan dia itu sifatnya singkat. Ya, sebuah permainan sifatnya lama, orang tidak suka untuk nonton. Saya nonton lego. Nama yang bola dari dulu sampai dulu, karena udah nonton. Membosankan. Itu tidak lama, makanya sebuah permainan tidak lama. Itu diantara makna yang tersirat. Jadi punya timing kalau bahasa sekarang. Ada batasan waktu, limit waktu. Demikian juga ketika Allah menyebutkan kehidupan dunia itu ibarat sebuah permainan. Setelah kita berlomba-lomba di sini mencari rezeki, setelah kita berlomba-lomba di dunia ini untuk mencari kebahagiaan, untuk mencari ketenangan, untuk membahagiakan diri sendiri, untuk membahagiakan keluarga, anak-anak kita dan sebagainya, mencari fasilitas dan kenikmatan. Habis waktu, permainan selesai, game over. Kita harus keluar daripada lapangan. Dalam kehidupan kita harus keluar dari alam dunia ini. Mau tidak mau kita akan diantar, dibawa ke satu alam yang disebutkan dengan alam barzakh ataupun bahasa kita kuburan. Digotong rame-rame kita akan dibawakan ke sana. Maka itulah sifatnya yang disebutkan dengan permainan dan senda gurau. Orang ingin senang, gembira. Tidak ada orang yang di dunia itu hidupnya ingin susah. Mandung kita ingin untuk senang dalam keadaan riang gembira. Permainan itu sifatnya demikian, yang bisa menjadi sebuah hiburan. Tapi jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita jangan lupa bahwa kita akan menghadapi waktu selesai. Permainan lagi buka adalah sesuatu yang punya waktu dan dia itu singkat, nggak lama. Kenapa disebutkan singkat padahal umur kita 60 tahun, 70 tahun dan sebagainya? Karena dibandingkan dengan kehidupan di alam barzakh, dibandingkan dengan kehidupan di alam akhirat nanti, maka Allah menyebutkan yang sebenarnya kehidupan itu adalah kehidupan di akhirat. Wa inna daral akhirata lahiyal hayawan. Ya, sebenarnya kehidupan itu ada di sana. Tidak ada batas waktu. Khalidina fiha, kekal orang di dalamnya. Di akhirat itu kekal. Tidak ada penghabisan, tidak ada penghabisan. Yang dia betul-betul kehidupan. Ya, kehidupan di dunianya jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hanya sebentar. Kehidupan di dunia ini adalah hanya sebentar. Kita bandingkan dengan alam barzakh, maka lebih trip alam barzakh. Kita bandingkan saja kalau seandainya umur Rasulullah dihitung dari tahun Hijriah saja, sekarang sudah 1400 tahun lebih. Sementara Rasulullah hidup itu 63 tahun. Di alam barzakh sudah 1400 tahun lebih. Demikian juga para sahabat, demikian juga khulafaur rasyidin, demikian juga tabi'in dan sebagainya sampai kepada orang tua kita, kakek-kakek kita, nenek-nenek kita.
Katakanlah kadang-kadang umur 50 tahun, 60 tahun, kadang-kadang mereka meninggal itu sudah sekian puluh tahun lamanya. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kesempatan itu singkat dan menjadi peringatan bagi kita sekalian. Pada saat Allah berikan kesempatan tersebut, kesempatan itu hanya satu kali. Lebih kesempatan diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kehidupan di dunia ini hanya satu kali. Tidak ada periode kedua. Dalam satu periode hinan berselesai dulu. Hinan na taat, hinan na maksiat, hinan na kebaikan, hinan na kejahatan, hinan na bugat, hinan na dosa. Cuman gedayo yang tak dominasi. Pada kesempatan yang singkat tersebut, kalau kita ibaratkan dengan sebuah jabatan, kalau seandainya satu periode belum sempurna pembangunan, bisa jadi kalau terpilih untuk periode kedua, dia disempurnakan program-program kerja tersebut. Masih ada kesempatan. Itu ibarat sebuah jabatan. Tapi kalau kehidupan kita yang Allah berikan, tidak ada periode kedua. Tiga saja. Tiga saja diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan apa kita isi satu masa periode tersebut. Jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sama-sama kita saling mengingatkan supaya kesempatan yang Allah berikan tersebut, kesempatan yang hanya satu kali, kesempatan yang sangat singkat tersebut. Ada berkaim kita pegah, ada berkaim kita pegah dan taulah-ulang akan rasa lebih good. Karena memang kita menuju ke sana, menuju kepada kematian. Kita mencari kenikmatan untuk kebahagiaan di dunia. Kita bisa hanya nikmati sekitar 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, kemudian selesai. Dan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu semua menjadi milik orang. Nyan harta pusaka si bulan, nyan harta warisan si kulit, jadi milik orang. Kita kumpul bertahun. Pada saat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu tidak lebih daripada sebuah harta warisan. Dan nikmati hanya sebatas 60 tahun, 70 tahun dan sebagainya. Tapi alangkah beruntungnya jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sambil kita mencari kebahagiaan di dunia, prioritas kita adalah juga kebahagiaan di akhirat. Karena udip ini lebih baik, dan udip ini hana so yang kulung, hana so yang bantu kita hadapi sirot. Yang akan temani gedayo adalah amal salih. Alhamdulillah biasa ini nata kubah, nata tinggalkan di dunia ini anak yang salih, yang dia mendoakan kita selaku orang tuanya. Tapi jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala juga tidak akan maksimal pada saat hana Pak Drawot. Ingat ada yang salehnya kepada orang tua, tapi paling ingat dia semayang sebagai berdoa sebenarnya. Selain daripada itu, mereka juga punya kesibukan sendiri. Selain daripada itu, mereka juga harus mencari nafkah untuk membahagiakan anak istrinya. Mereka punya tugas sendiri, mereka punya kewajiban sendiri. Limong ke menyenang ingat itu dayo suro yang ka di dalam kubur.
Tarik perbandingan mentang kita buat draw tersendiri dalam simuro 20 pejam pada nak trip ingat ke orang Syekh gedayo yang kali alam kubur. Dalam simuro semalam tersebut pada negara nak ingat ke mak gedayo yang kawai gua Allah. Ke ayah gedayo yang kawai gua Allah. Demikianlah perbandingannya dengan anak-anak kita. Maka jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada, bukan tidak ada, manfaat besar, tapi tidak akan maksimal. Yang lebih butuh tadarus. Amal saleh kita yang akan menemani kita nanti di alam kubur. Al-Quran yang tiap hari kita baca, tiap malam kita baca, yang akan menemani kita nanti di alam kubur. Yang dengan tersabi-sabi. Miana doa anak lagi punong kedai orang bekah paling 5 ke hiro dia salat dibacakan doa. Rabbil firli wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu kalau anak yang saleh. Nauzubillah kalau seandainya bukan anak yang saleh, jangankan dia mendoakan kita, roy kadang roy sembahyang atau buang lain sembahyang sama sekali. Tapi yang terus menerus 24 jam berganti minggu, berganti bulan, berganti tahun menemani kita siapa? Amal saleh kita. Al-Quran yang hari-hari kita yang udah baca. Satu juz satu hari, satu juz satu hari, berapa saja. Yang penting jangan tinggalkan. Al-Quran itu adalah kalamullah, kalam Allah, firman Allah. Dengan kita yang udah bacanya mudah segala hal. Dari dunia sampai ke akhirat nanti akan menemani kita di alam kubur. Allah diciptakan seumpama satu makhluk, seorang yang akan menemani kita di alam kubur. Daripada apa? Daripada bacaan Al-Quran yang kita baca. Berganti tahun amalan tersebut tetap menemani kita. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat malam yang tak boleh hotel subuh lebih hawai setengah jam atau 1 jam. Kita sempatkan diri untuk melaksanakan salat malam. 2 rakaat, 4 rakaat, 5 rakaat, 3 rakaat, terserah. Rutin kita melaksanakan salat malam ataupun yang disebutkan dengan salat tahajud. Itulah yang akan menyinari nanti kuburan kita pada saat kita tahu Allah. Dan yang sabi-sabi tidak akan terputus. Itu akan menjadi teman kita. So yang putus kubu kita yang tengok. Salat malam yang pernah kita laksanakan semasa di dunia. Rasulullah menyebutkan seperti itu. Fi ruqai'atin shallaha fi jawfil lail. Tidak ada yang bisa menyinari kuburan seseorang kecuali dari rakaat-rakaat salat malam yang pernah dilakukan di penghujung malam. Salat sunat yang pernah dilaksanakan, tahajud yang pernah dilaksanakan di penghujung malam. So yang benar gedai jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat-ingat, tanyakan kepada diri kita sendiri. Kalau seandainya bukan dari sekarang, pajan long kita udah kena mulai salat tahajud. Dan ini bukan hanya tugasnya urung-urung malim, bukan hanya tugasnya urung-urung yang sampaikan khutbah ataupun ceramah, tidak, mandumnya hak kita. Karena kita semua butuh itu. Kita semua butuh itu. Oh, kita yang kau orang awam penina tahajud dia kau tahu kembali, bukan seperti itu. Wajiban untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala tidak Allah khususkan. Tapi Allah meminta kepada seluruh hamba-Nya. Maka jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beberapa hari lagi insyaallah kita akan memasuki Ramadan.
Aduh roti kayak anak triplik dia akan datang di dalam bulan Ramadan. Lebih burung dan lebih daripada baju daripada 70 roti. Bulan mulia yang Allah berikan kepada kita sekalian. Belakang Allah minta betul-betul umum kepada Ramadan tersebut. Laksanakan semaksimal mungkin. Kuya-kuyu di dalam bulan Ramadan tersebut. Apakah dari segi puasa pada siang harinya ataupun qiyamul lail pada malam hari daripada Ramadan tersebut, kita laksanakan secara sempurna. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan jangan kotori. Sekali-kali jangan kotori kebaikan yang kita lakukan tersebut tercemar dengan dosa-dosa yang lain sehingga mengakibatkan itu yang dia kubur tersebut tidak ada nilai manfaatnya di sisi Allah. Contohnya apa? Contohnya disebutkan di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengumpat, berbicara yang tidak-tidak, berkata kotor, dusta. Sebelum Ramadan kita harus buat planning. Dia puasanya baiknya 4-3. Kita harus buat perencanaan. Sebelum Ramadan berkata rencana lah mati dia Allah memberi kekuatan belut supaya dalam bulan Ramadan yo beroh le 4 musabahan. Kita harus rencanakan itu. Dan kita harus punya azam, tekad yang kuat. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita yang menghirup lehinan. Kita yang menghirupkan dosa-dosa yang lain. Dia berbicara masalah cemu-cemu ataupun mencuri, insyaallah kita tidak akan kita lakukan itu. Tapi menghirup hal-hal yang biasa, kadang-kadang merupuk dengan pegang apa mencuri karena tapi urulai. Gedaya dalam keadaan puasa. Di luar puasa manjir sih, tapi di dalam puasa lebih-lebih lagi. Karena kenapa? Akan membinasakan puasa kita itu sendiri. Pahala yang kena bila Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna jadi rusak. Rasulullah menegur man lam yada' qaula zur falaysa lillahi hajah fi ayyada' ta'amahu wa syarab. Siapa yang tidak meninggalkan perkataan kotor, umpat, dusta dan sebagainya, Allah tidak butuh puasa. Dia tinggalkan makan dan minum, tapi Allah tidak butuh. Tidak ada ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sama-sama kita melakukan. Demikian juga salat malam, tarawih. Ada kesempatan kita melaksanakannya. Juga planning kali Ramadan harus bena 3 tarawih mesti malam. Sebelum jauh-jauh hari sebelum Ramadan kita harus buat planningnya paling kurang sampai Ramadannya biji khatam Al-Quran minimal 1 kali. Minimal 1 kali. Yang paling kurang Ramadannya benar infak ataupun benar sedekah kepada fakir miskin dan anak yatim sesuai dengan kemudahan yang sudah Allah berikan dan berbagai kebaikan. Maka jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lagi belum disebutkan, itu adalah sebenarnya bekal yang akan kita bawa untuk kebahagiaan kita di negeri yang sebenarnya abadi. Kita minta kebahagiaan di dunia ini sifatnya sementara. Kebahagiaan ini adalah kebahagiaan yang abadi. Karena bekali Rasul sallallahu alaihi wasallam berbicara yang Al-Kaisu bekali Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang yang cerdas itu aksaruhu lil mauti dzikran wa aksaruhu lima ba'dal mauti isti'dada. Orang yang paling cerdas bekali Rasul, orang yang paling ingat mati. Akan sama-sama sabi-sabi daulang akan rasa bahawa kita satu saat akan firod, bahawa kita akan terpertanggungjawabkan amalan firod di dalam bumi, bahawa kita satu saat kita akan terhadapi mahkamah Allah Subhanahu wa taala.
Semua itu harus kita ingat-ingat supaya menyenapi dosa yang dihadapkan dengan kita bisa menjauh. Kenapa? Karena pada fikih pertanggungjawaban tinggal di hadapan Allah berada. Waksaruhum lima ba'dal mauti isti'dadan, dan yang paling mempersiapkan amalan untuk kebahagiaan setelah kematian, yaitu di akhirat. Itu orang cerdas, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ada manfaatnya jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Tubu ila Allah innahu huwat tawwabur rahim. Innal hamdalillah alladzi nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina.